Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la jami ni'amillah rahmatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jami'il jamaah yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salamnya semoga tercurah limpah keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa seiring berjalannya waktu sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran Idul Adha atau yang dikenal dengan Yaumun Nahar, Yaumun Nahar atau Udhiyah. Para jamaah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, bagi kita ibu-ibu sekalian yang tidak melaksanakan dan belum diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, jangan khawatir, ada amalan-amalan sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan, dan sunnah ini mendekati wajib tapi belum sampai kepada wajib. Kalau wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggal mendapatkan dosa. Tapi kalau sunnah dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi ini muakkadah, diharuskan. Sebahagian para ulama ini memberikan fatwa bagi kita ibu-ibu sekalian, man soma hadihil ayam akramahullahu bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, yang dimaksud dengan hari ini para ibu-ibu sekalian, ini adalah hari di bulan Zulhijjah. Bisa di tanggal 8 Tarwiyah, bisa di tanggal 9 Arafah. Insya Allah kita berlebaran pada hari Kamis tanggal 29 sesuai keputusan sidang isbat yang diumumkan oleh Kementerian Agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti puasanya kita kalau mau mengambil tarwiyah dengan Arafah, insya Allah pada hari Selasa dan hari Rabu. Ya, mungkin niatnya bagaimana? Nawaitu sauma godin fi yaumi tarwiyah. Niat saya puasa esok hari pada hari tarwiyah. Nawaitu sauma godin fi yaumi arafah. Niat saya puasa esok hari pada hari Arafah. Cukup seperti itu. Nah, barang siapa yang berpuasa ini menurut para ulama, sebagian para ulama, di hari Arafah dan tarwiyah dan Arafah, maka Allah akan memberikan 10 kemuliaan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah al-barakatu fi umri, diberikan keberkahan umurnya. Umur berkah itu seperti apa ibu-ibu sekalian? Umur berkah itu umurnya dipakai untuk kebaikan, umurnya dipakai untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain.
Umurnya dipakai sebagai suri tauladan dalam keluarga. Barokah, ziyadatul khair fi taatillah, tambah-tambah kebaikannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku yang pertama. Yang kedua, waziyadatu fi malihi. Nah niki yang kita harapkan dari ibu-ibu kebanyakan, tambah-tambah hartanya, tambah-tambah rojo koyone. Napa rojo koyone? Rojo koyone napa Bu? Hah? Rojo koyo niku nggih termasuk ingon-ingone niku nambah nggih. Lembune manak biasane setunggal niki 8. Oleh ngelamun ya ampun. Kagol-kagol lho Mas namine ngelamun. Tambah-tambah rezekine. Amin ya Allah ya Rabbal alamin didamal ibadah ngoten. Kemudian yang selanjutnya wahibdi fi iyalih, keluarganya terjaga. Terjaga dari apa? Keluarganya terjaga dari segala macam musibah. Terjaga dari segala macam ujian. Jikapun itu ada jalan keluarnya. Terjaga dari berbuat yang tidak baik, yang menjadikan susah kedua orang tuanya, menjadikan susah keluarganya. Kemudian watakfiri lisayyi'atihi, menjadikan pelebur dari segala keburukannya. Para ibu-ibu jamaah sekalian, kalau berbicara keburukan kita ini numpuk, kadah banyak seueur cek urang Sunda mah. Mengapa seueur? Karena kita nggak pernah ngitung keburukan kita. Yang kita hitung kebaikan terus. Betul? Leres? Di keluarga sama bapaknya yang kita hitung kebaikannya. Ngoceh dan ngomelnya nesunya rapat dihitung. Aku kurang ngopo Pak? Kurang ngopo coba? Biyen rabi karo sampean aku ya sek ginu-ginu. Sek kuwenceng. Lho sak niki lho. Wis kelewar-kelewar. Ngono ki kon wangsul malih kaya biyen apa ya iso, Pak. Terus sak niki sampean kok tega. Ya Allah sedih. Itunya enggak dihitung. Dilebur kesalahan kita, keburukan kita. Ya Allah, ini ibadah yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Kemudian ibu-ibu sekalian, wa tad'i fili hasanatihi, dilipat gandakan kebaikannya. Sedekah ibu-ibu sekalian 1 gelas air es, 1 butir atau 1 suap makanan di bulan ini, dan ibu berpuasa di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan. Kemudian ibu-ibu sekalian, wa tashili li syakarati mautih, akan digampangkan ketika syakaratul maut. Ibu, Nabi Idris alaihissalam ketika akan diambil oleh malaikat atas perintah Allah nyawanya, Nabi Idris minta kepada malaikat, ketika saya dicabut nyawa saya, maka saya hidupkan lagi. Dengan alasan Nabi Idris pengen ibadah selamanya. Ketika Nabi Idris alaihissalam setelah dicabut nyawanya hidup kembali, ditanya, Nabi Idris, gimana rasanya itu sakaratul maut? Kalau yang mati tetangga kita insya Allah nggak bisa jawab, Bu. Karena ketika mati tidak akan pernah kembali. Jika itu kembali maka medeni. Nabi Idris menjawab, kalau sakaratul maut itu, Ibu, ini dengarkan,
itu seperti kulit binatang yang dikelontok ketika hidup-hidup sebanyak 1000 kali. Jadi ada kambing seurip, kulitnya dikelontok urip-urip sebanyak 1000 kali. Itu sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah enggak seperti itu. Ini mengapa Nabi Idris menyampaikan seperti itu? Untuk selalu ingat kepada betapa sakitnya syakaratul maut. Tapi ada solusinya. Siapa yang berpuasa di bulan Zulhijjah, di hari Tarwiyah, di Arafah, maka akan digampangkan syakaratul mautnya. Alhamdulillahirabbil. Pertanyaannya, ibu-ibu mending gampang sedone nopo susah matine? Ibu, jenengan nyuwun tenggene Gusti Allah gampil lek ninggal nopo susah lek ninggal? Gampil, saya ngulek-ngulek terus ninggal ngoten niku. Bingung lek jawab nggih. Ya Allah, diparingi gampil. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Nah niku dongane donga selamat. Ibu-ibu jamaah hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan Allah itu memilih dalam setahun ada 10 tanggal 10 sebanyak 3 1 tahun. Kula wangsuli malih, Allah memilih dalam setahun itu ada 10. Ada 3, 10 yang pertama adalah 10 akhir di bulan Ramadan, yang mana di situ akan ada malam Lailatul sudah kelewat. Yang kedua adalah 10 napa? 10 Muharram. 10 apa, Bu? 10 Muharram. Yang pertama 10 di akhir Ramadan, yang kedua 10 Zulhijjah. Maaf. 10 Zulhijjah ini dinamakan dengan udhiyah. Di 10 dari tanggal 1 sampai 10 itu disunahkan puasa dalam mulai tanggal 1, tapi kalau tidak bisa cukup di Tarwiyah dan Arafah, kemudian kurban. Maka disunahkan ibu-ibu yang kurban mulai kemarin dan hari ini, kalau kukunya panjang jangan dipotong katanya. Rambutnya dawa aja pergi ke salon dipotong. Jangan. Itu ibu. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang ketiga adalah 10 Muharram yang disebut dengan Yaumul Asyura. Mengkele empun telas bulan Zulhijjah, maka kita masuk di bulan Muharram. Maka berbahagialah kita karena kita sudah oleh Allah disampaikan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok iso ketemu Zulhijjah malih, kok bisa ketemu lebaran Idul Adha kembali. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita atas segala nikmat dari Allah, dan mudah-mudahan umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan yang berkurban pada tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima kurbannya. Amin ya robbal. Besok menjadi kendaraan terbaik ketika menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.